Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan karya saya dari awal sampai sekarang. Terinspirasi dari siapa aja sih karya-karya saya, dan bagaimanakah mencari inspirasi tersebut sehingga membentuk sebuah karya. Nah, yang pertama itu karya saya itu karya perdana yang berjudul Ingin Bersamamu. Jadi Ingin Bersamamu ini adalah sebuah karya yang saya buat di tahun 2012. Ketika itu ada terjadi sebuah kisah lah. Terjadi sebuah kisah yang sedih gitu kan. Sedih kalau diceritain. Jadi karya itu adalah karya buat orang tua saya, yang pada saat itu orang tua saya lagi sakit lah, terbaring sakit. Sakitnya itu nggak lama, sehari semalam sakit. Dan pada saat itu saya berduka. Nah, setelah itu saya berduka, kemudian beliau tiada. Nah, kebetulan itu saya pas sekolah SMP di SMP 2 Cijak. Nah, pada saat itu karena kebetulan saya suka di musik gitu kan, membuat lirik-lirik secara gampang lah gitu, lirik-lirik yang easy listening ya, yang bisa anak kecil pun bisa gitu kan, anak kecil pun bisa gitu membuat lirik-lirik tersebut gitu. Nah, kebetulan pada saat itu saya membuat sebuah lirik. Dengan mudahnya saya menulis lirik tentang bagaimana rindu saya kepada orang tua saya, terutama buat ibunda saya. Rindu banget akan kehadirannya, dan pada saat itu saya down banget gitu, bagaimana menjalani hidup ini, bagaimana menjalani hari-harinya gitu kan, tanpa ada dia di sisi saya gitu kan. Dan pada saat itu sangat terpuruk banget, sangat hancur. Entah mau mikir bagaimanapun juga rasanya down banget gitu. Tidak ada kata-kata lain gitu kan selain kok begitu cepat ya, waktu ini begitu cepat gitu, kenapa harus diambil sekarang gitu ya. Saya tidak melawan takdir ya, maksudnya saya ikhlasin, pelan-pelan saya ikhlasin, karena tidak ada kata lain selain ikhlas. Mengikhlaskan orang yang kita sayang itu memang tidak mudah, tapi harus tetap optimis, harus tetap maju, harus tetap menemukan masa depan yang lebih baik. Nah, pada saat itu saya membuat lirik itu, kemudian bagaimana ini bisa jadi sebuah karya gitu kan. Nah, kebetulan saat itu saya merantau ke sebuah kota yang berada di Jakarta, dan alhamdulillah lirik-lirik itu masih teringat jelas gitu. Itu karena itu membuat saya dari hati banget gitu, membuat
lirik tersebut. Judulnya Ingin Bersamamu. Pokoknya kalian tinggal searching aja lagu saya Ingin Bersamamu di digital platform atau di YouTube juga sudah ada, tapi saya belum bikin video klipnya. Pokoknya itu sebuah hal-hal yang di luar dugaan banget. Dengan mudahnya saya menulis lirik itu. Ya mungkin buat kalian-kalian juga lah, maksudnya buat kalian-kalian juga yang merasa ditinggalkan atau merasa kehilangan gitu kan. Ya tidak ada kata lain selain mengikhlaskan. Karena ini bisa terjadi sama siapa aja gitu. Mungkin buat kalian juga bisa merasakan seperti apa orang yang kalian sayang itu pada suatu hari tidak bersama-sama lagi gitu. Nah, terciptalah lagu itu saya juga. Nah, sebetulnya liriknya dulu itu bukan seperti itu ya. Cuman karena saya ingin membuat sebuah versi yang mudah gitu. Mudah orang dengar, mudah orang bawain gitu. Ya udah saya agak rubah-rubah sedikit liriknya. Jadilah seperti yang sekarang sudah tersebar di mana-mana gitu. Ya alhamdulillah lancar juga membuat karyanya, karena itu saya belum fokus di vokal banget ya. Karena dulu itu saya bukan vokalis, melainkan yang suka-suka aja gitu, nyanyi itu suka-suka aja. Tidak diperdalam banget. Tapi untuk sekarang saya lebih fokus belajar di vokal, di alat-alat semua gitu. Pengen bisa semua. Lagu ini tuh buat kalian juga bisa gitu, buat orang-orang tersayang, buat orang-orang tercinta di samping kalian, bisa juga membawakan lagu ini. Karena tidak susah juga menghafalnya gitu. Anak kecil juga bisa membuat lirik ini, anak kecil juga bisa menghafal, membuat liriknya. Karena saya buat lirik ini sesimpel mungkin. Ya hasilnya seperti sekarang ini. Karena buat kalian semua, jangan pernah berhenti berkarya. Satukan masa depan yang lebih indah dan terus maju. Jangan dengarkan apa kata orang, karena kata orang itu bisa aja menyakiti, bisa aja menyemangati. Tapi kalian harus ambil sisi positifnya aja. Ya intinya saya menjelaskan sebuah lagu perdana saya yang judulnya Ingin Bersamamu. Pokoknya penjelasannya seperti itu saya khususkan buat orang tua saya, terutama ibunda saya. Kalian bisa membawakan lagu ini di mana-mana bila kalian mau di cover juga nggak apa-apa. Seneng banget saya juga kalau di cover buat kalian gitu. Dan nanti penjelasan video-video selanjutnya akan ada lagi. Saya akan membuat video-video lagi tentang membuat liriknya. Ini baru pertama ya. Pertama saya jelaskan lagu Ingin Bersamamu ini ya, membuat liriknya sangat mudah banget. Orang juga bisa nebak gitu, ini mudah banget dibawain gitu kan. Ya pokoknya intinya itu aja, jangan pernah berhenti berkarya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Pokoknya sehat-sehat terus. Jangan lupa kalau bepergian pakai masker.
Karena di masa pandemi ini kita harus tetap produktif, harus tetap survive, karena kita nggak dikasih makan sama orang lain, melainkan kita harus siap sendiri gitu. Ya intinya itu penjelasan buat single pertama saya, Yang Ingin Bersamamu, dan itu terinspirasi dari orang tua saya. Pokoknya buat kalian-kalian semua, kalau yang suka silahkan nonton dan putar di Spotify ataupun di digital platform yang lainnya. Tuh nanti saya akan buat lagi video single kedua, ketiga, keempat, sampai selanjutnya. Nanti akan saya buatkan videonya ya. Sekarang mah ya ini apa adanya aja. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan pernah bosan, dukung terus channel ini supaya berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat aja.